Bab 1279. Meminta bantuan. Kedua pria besar itu muncul entah dari mana, yang sangat mengejutkan mereka berempat. Louis Lu mengangkat kepalanya dan melihat bahwa kedua orang itu tidak berbeda dengan manusia kecuali kulit mereka lebih putih. Louis Lu ingin tertawa, karena keduanya memang terlihat seperti instruktur kebugaran. Jika bukan karena puncak kultivasi alam roh bumi yang ditampilkan oleh mereka berdua, dia hampir saja ingin mendaftar. Sebelum dia sempat membuka mulut untuk bertanya, dua pisau besar tiba-tiba muncul di tangan kedua pria kuat itu. Dengan kilatan cahaya dingin, pisau besar itu langsung menuju ke arah mereka berempat. Louis Lu maju selangkah dan hendak bergerak. Ketika dia mendengar Rory dengan tegas berkata, "Louis Lu, kamu istirahat dulu. Kami para perempuan akan berurusan dengan dua bajingan ini." Setelah selesai berbicara, dia dan Sally Liu mengeluarkan pedang panjang mereka, mengarahkan jari kaki mereka ke tanah, dan langsung menemui mereka. Dalam sekejap mata, mereka berempat bertarung bersama. Louis Lu menyentuh hidungnya. Kultivasi kedua pria kuat itu membuat kedua kakak perempuan itu kewalahan. Tetapi karena keduanya dekat, dan dia mengawasi, tentu saja tidak akan ada masalah. Selama dia bertindak saat berada dalam krisis, hidup mereka akan terjamin. Alasan mengapa dia memiliki kepercayaan diri ini terutama karena kedua pria kuat itu tidak menunjukkan niat membunuh yang sebenarnya. Kamu memiliki hati yang besar. Jika sesuatu terjadi pada dua kakak perempuanmu, aku khawatir kamu bahkan tidak punya waktu untuk menangis. Preggy Dugu di samping mengatakan sesuatu. Ada senyuman di sudut mulut Louis Lu. Dan dia berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa. Kedua kakak perempuanku tidak memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran. Sekarang mereka hanya mengasah keterampilan mereka. Jika aku tidak bersama mereka di masa depan, mereka harus selalu memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri." Louis Lu mengatakannya dengan mudah. Tetapi Preggy Dugu mendengar arti lain darinya. Beralih untuk melihat pria di sampingnya, dia tidak bisa menahan sedikit cemberut. "Bukan seperti yang keluar dari mulutmu. Tapi aku penasaran. Bagaimana dua alam roh bumi bisa menghadapi puncak dari dua alam roh bumi?" Louis Lu tidak menjawabnya dan terus menonton pertempuran. Dengan mata yang tajam, Rory mengetuk pedang panjang itu dan mencengkeram leher orang kuat itu. Orang kuat itu bergerak sangat cepat. Pergelangan tangannya berputar, dan pisau panjang itu sudah mengenai pedang panjang di Rory. Tapi yang tidak terduga adalah pedang Rory hanyalah gerakan palsu. Pedang panjang di tangannya dengan cepat ditarik kembali, dan kemudian dengan jentikan pergelangan tangannya, dia langsung menuju ke jantung pria kuat itu. Ekspresi pria kuat itu berubah. Dia buru-buru mundur selangkah, dan mengelak ke samping. Namun Sally Liu, yang sedang bertarung dengan pria kuat lainnya di samping, tiba-tiba memutar pedangnya, menyerahkan lawannya, dan menusuk lurus ke arah sisi ini. Kekuatan pedang ini bukan masalah kecil. Selama orang kuat itu tidak bisa mengelak, itu pasti akan membuka lubang di tubuhnya. Bagaimanapun orang kuat ini memiliki basis kultivasi puncak alam roh bumi pada saat ini basis kultivasinya terbuka penuh. Dan nafas di tubuhnya penuh energi. "Kakak, pedangmu ini terlalu terburu-buru," Rory berkata dengan ketidakpuasan, menghentakkan kakinya di tempat. "Ah, apakah terlalu cepat?" Sally Liu berdiri di sana sambil menggaruk kepalanya, menatap Rory dengan polos. Di samping Preggy Dugu tampak suram, matanya penuh kejutan.
Dia tidak menyangka mereka masih bisa bertarung seperti ini. Sebaliknya, Louis Lu melihat situasi dengan tenang. Tidak buruk, tidak buruk. Mengetahui bagaimana menggunakan kekuatan serangan gabungan untuk menghadapi musuh. Tapi kemahirannya tidak cukup, sedikit kurang. Lawan Sali Liu dibiarkan sendiri. Lawanmu adalah aku. Dia berteriak, mengangkat pisau besarnya dan menebas ke arah Sali Liu. Tak mau kalah. Pria kuat lainnya mengambil pisau untuk menggertaknya. Kakak, hati-hati. Adik, hati-hati. Meskipun Rory dan Sali Liu sedang mengobrol, mereka sangat fokus. Dan mereka sudah bereaksi sebelum kedua pria kuat itu mendekat. Keduanya berdiri berdampingan dan menyerang pada saat yang sama. Segera, bayangan pedang langsung menutupi kedua pria kuat itu. Saat ini kedua orang kuat itu marah. Jelas terprovokasi oleh gerakan kedua wanita itu. Dan basis kultivasi puncak alam roh bumi meledak tiba-tiba. Menakutkan. Hei, jika kamu tidak bergerak, aku khawatir tidak akan ada kesempatan. Pregi Dugu menatap Louis Lu. Louis Lu secara otomatis melihat perubahan pada pria kuat itu. Tetapi dia masih tidak berniat untuk bergerak. Bukannya dia tidak mengkhawatirkan keselamatan keduanya. Hanya saja dia ingin melihat seberapa mampu kedua kakaknya itu. Kultivasi puncak alam roh bumi tidak diberikan dengan sia-sia. Setelah satu putaran, kedua gadis itu akan kalah satu persatu. Tetapi mereka masih memiliki kekuatan. Hei, kamu terus mengatakan bahwa kedua orang ini sangat penting bagimu. Dan sekarang mereka akan mati. Kamu kejam. Pregi Dugu memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Diam-diam senang. Setelah beberapa saat, Louis Lu dapat melihat bahwa kedua gadis itu telah mencoba yang terbaik. Tetapi mereka tetap tidak dapat menang. Itu dia ini sudah sangat bagus. Benar-benar melebihi ekspektasiku. Louis Lu berkata pada dirinya sendiri. Apa katamu? Pregi Dugu tidak mendengar apa yang dikatakan Louis Lu dengan jelas. Tetapi dia melihat bahwa Louis Lu sudah mulai mengumpulkan kekuatan. Ini bukanlah kemampuan yang kuat yang dapat dimiliki oleh setiap kultivator. Kecuali jika kamu adalah orang yang beruntung. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkannya. Rory dan Sali Liu dipaksa panik oleh kedua pria kuat itu. Dan mereka sedikit kewalahan untuk beberapa saat. Melihat postur kedua pria kuat itu. Mereka tampak seperti pembunuh. Louis Lu tidak berani mengabaikan. Dan buru-buru mengerahkan energi kekaisarannya. Siap bergerak. Pada saat ini, kedua pria kuat itu tiba-tiba berhenti dan menatap Louis Lu bersama. Louis Lu terdiam. Apa yang terjadi? Mengapa kedua orang ini menatapnya? Rory dan Sali Liu mendapat kesempatan untuk bernafas. Dan buru-buru kembali ke Louis Lu dengan pedang panjang di tangan mereka. Berdiri di kiri dan kanan. Sambil memelototi pria kuat. Yang paling penasaran adalah Pregi Dugu. Meskipun dia belum pernah ke dunia bawah. Dia juga tahu bahwa semua orang di dunia bawah sangat kasar. Kenapa berhenti? Melihat kedua pria kuat itu meletakkan pisau panjang mereka pada saat yang sama. Berjalan sejauh 3 meter di depan Louis Lu dan berhenti. Celepuk. Keduanya berlutut langsung di tanah dan bersujud kepada Louis Lu pada saat bersamaan. Louis Lu mengerutkan kening. Dan berpikir dalam hati, ini tidak lebih dari perkelahian. Mengapa kalian bersujud setelah berkelahi? Mungkinkah mereka tahu bahwa mereka bukan lawanku dan baru saja mengaku? Jadi dia bertanya dengan lantang, apa yang kamu lakukan? Kamu bisa pergi tanpa berkelahi. Tidak perlu melakukannya. Tuan, tolong selamatkan kami.
Ya Tuan, selama kamu bersedia bergerak, kami akan membayar berapapun harganya. Louis Lu tercengang, menyelamatkan. Saat dia dalam keadaan linglung, seorang lelaki besar berkata, Tuan, apakah kamu mengeluarkan kekuatan kaisarmu tadi? Tepat sekali. Louis Lu mengangguk. Itu benar. Pria kuat itu melanjutkan, Tuan juga melihat bahwa kota kita sekarang kosong. Itu karena mereka semua berada di bawah tekanan sihir. Dan sekarang mereka hanya dapat ditekan di tempat yang dingin. Menarik. Tapi apa hubungannya denganku? Louis Lu bertanya. Tuan tidak tahu. Pria kuat satu lagi menjelaskan, kekuatan kaisarmu merupakan musuh dari sihir jahat itu. Bersambung. Bab 1280. Pil Pluto. Seperti kata pepatah, kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan. Pengekangan energi kekaisaran pada sihir sudah terkenal. Kedua pria kuat itu mampu membedakan aura kaisar Louis Lu. Melihat Louis Lu terdiam, seorang pria yang kuat berkata, Tuan, katakan saja, apapun yang bisa kami lakukan. Kami akan memuaskanmu Tuan. Melihat ekspresi tulus di wajah mereka, Louis Lu tidak bisa menolak. Namun dia sangat ingin mengetahui keberadaan Karin Chu. Dan dia juga mengkhawatirkan keselamatan Kak Naga. Jika dia membantu orang-orang ini, pasti akan membuang-buang waktunya. Kerugiannya melebihi keuntungannya. Louis Lu seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Membuat kedua pria kuat itu sedikit bingung. Keduanya saling memandang, lalu mengangguk bersamaan. Seorang lelaki kuat mengertakkan gigi dan mengeluarkan benda dari lengannya. Louis Lu melihat sebuah bola seukuran bola pingpong yang dipegang di telapak tangan orang kuat itu. Bola itu gelap dan tidak berkilau. Namun aura yang terpancar dari bola hitam itu mengejutkannya. Pil Pluto. Pregi Dugu berteriak kaget. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Pria kekar itu menjelaskan, benda ini adalah pil Pluto. Setelah selesai berbicara, keduanya membungkuk lagi. Louis Lu tidak tahu mengapa. Melihat Pregi Dugu, Rory dan Sally Liu. Jadi kamu tidak tahu harta karun itu? Pregi Dugu berkata dengan takjub, pil Pluto ini adalah harta karun yang unik di dunia bawah. Itu dapat meningkatkan pemahaman para kultivator. Bisakah hal semacam ini dianggap sebagai harta karun? Louis Lu bertanya dengan sengaja. Beberapa orang dilahirkan dengan pemahaman yang sangat buruk. Hal seperti itu tidak perlu. Louis Lu menggelengkan kepalanya. Tapi matanya diam-diam menatap wajah Pregi Dugu. Mata Pregi Dugu tetap tertuju pada pil itu. Dan tidak pernah lepas. Apakah kalian orang-orang di dunia bawah begitu bodoh? Bahkan di alam dunia atas, tidak mudah untuk mendapatkan pil ini. Kamu bahkan tidak memahaminya. Apa yang diakui Pregi Dugu luar biasa. Dan Louis Lu mengetahuinya dengan sangat baik. Dia hanya ingin membuktikan nilai benda ini. Melihat ekspresi penyesalan Pregi Dugu, Louis Lu tiba-tiba tersenyum. Dia melangkah maju, mengambil pil dari tangan pria kuat itu, dan memegangnya untuk melihat lebih dekat. Apakah benda ini benar-benar berguna? Jangan khawatir. Selama kamu bisa membantu kami akan selalu berterima kasih. Pria kuat itu mengertakkan gigi dan berjanji dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Oke, aku berjanji untuk membantu dalam hal ini. Pimpin jalan. Kedua pria kuat itu sangat gembira. Membungkuk dan bersujud sebentar, lalu berdiri. Di mana orang-orang di kotamu sekarang?
Louis Lu bertanya. Keluar kota dan pergi ke utara. Kamu bisa melihat gunung hitam dalam setengah hari perjalanan. Seorang pria yang kuat menjelaskan. Ada sebuah gua di sisi utara gunung hitam. Orang-orang di kota kami berlindung di sana. Orang kuat satu lagi melanjutkan. Tolong cepat, Tuan. Aku khawatir orang-orang di kota itu tidak akan bertahan lama. Ini nyawa manusia dipertaruhkan dan tidak bisa ditunda. Setelah selesai berbicara, Louis Lu memimpin untuk berjalan keluar kota. Setelah mereka meninggalkan kota, mereka langsung lepas landas ke langit dan terbang ke arah utara. Ketika sampai di perbatasan, langit menjadi semakin gelap. Louis Lu memperhatikan seluruh gunung diselimuti aura jahat. Dan bahkan Pregi Dugu yang mengikuti di belakang merasa tidak nyaman. Gunung ini, Tuan, ada apa? Pria yang kuat itu bertanya. Sudah berapa lama kamu di sini? Sekitar 1 bulan atau lebih. Orang-orang di kotamu telah terkena sihir. Apa yang terjadi? Aku rasa masalah ini dimulai sebulan yang lalu. Pria kuat lainnya berkata, kota kami relatif makmur. Ada sebuah keluarga yang menikahi seorang putri. Dan acaranya sangat megah. Benar. Aku masih ingat acara akbar saat itu. Orang-orang dari seluruh kota keluar untuk ikut bersenang-senang. Jadi pasti ada beberapa orang asing di sana. Kan? Tuan benar. Tapi inilah masalahnya, mereka semua terkena sihir. Tapi kenapa kalian berdua kenapa tidak terlihat tidak kenapa-napa? Louis Lu bertanya tiba-tiba. Awalnya kami juga ikut acara. Tapi tiba-tiba kami dipanggil oleh wali kota untuk melakukan sesuatu. Hei, sekarang sepertinya wali kota menyelamatkan kita. Mereka bertiga mengobrol sepanjang jalan. Dan mereka tiba di gunung belakang dalam waktu singkat. Louis Lu berhenti di udara. Dan melihat sebuah gua besar di kejauhan. Di dalam gua, ada banyak orang dunia bawah yang tergeletak tak beraturan. Hanya saja warna kulit mereka tidak putih. Louis Lu berkata kepada 3 wanita di sampingnya, kamu juga telah melihat bahwa orang-orang ini memang tidak normal. Hati-hati, jangan sampai tertular. Ketiga wanita itu tampak bermartabat dan mengangguk perlahan. Jatuh dari langit. Kedua pria kuat itu bergegas memeriksa situasi orang lain. Louis Lu memadatkan kekuatan kaisar untuk melindungi tubuhnya. Dan menghentikan ketiga wanita di belakangnya. Ketika dia mendekati, dia melihat bahwa wajah orang menjadi hitam. Dan kulit di sepanjang pembuluh darah. Semuanya menjadi hitam. Melihat sekeliling. Semua orang berada dalam situasi yang sama. Tidak peduli pria, wanita, tua atau muda. Mereka semua memutar tubuh mereka dengan tidak nyaman. Dan bahkan mencubit kulit di sekujur tubuh mereka dengan kuku mereka. Louis Lu, ada apa dengan mereka? Rory yang baik hati, tidak bisa melihat orang tersiksa. Dia mengabaikan Louis Lu yang ingin menghentikannya. Dan langsung pergi ke sisi seorang gadis kecil dan berlutut. Jangan takut nak. Jika kamu merasa tidak nyaman, beritahu padaku. Ekspresi Sally Liu juga tidak baik. Dia menggigit bibirnya dengan ringan. Dan tetap diam. Itu bukan sihir. Pregi Dugu berkata dengan dingin. Menurutmu apa itu? Louis Lu bertanya. Tampaknya itu semacam ilmu gaib. Pregi Dugu mengerutkan kening dan berkata, sejauh yang aku tahu. Ada banyak kekuatan di dunia bawah yang berspesialisasi dalam mengolah beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan. Metode jahat. Dan metode jahat ini sangat kuat. Meskipun kuat mereka mungkin tidak dapat menyelesaikannya. Begitu hebat. Setelah mendengar ini, Louis Lu tidak bisa menahan nafas dalam-dalam.
Dia ingat bahwa dunianya sendiri awalnya memiliki keterampilan ilmu gaib. Tetapi sekarang tampaknya tidak sebaik dunia bawah. Pada saat ini, Ceritan datang dari tidak jauh. Louis Lu mendongak dan melihat tubuh seorang parubaya bergetar hebat. Kakinya terus menendang dan menendang. Dan tangannya langsung menggaruk kulit di dadanya. Sali Liu hendak melangkah maju. Tetapi ditahan oleh Louis Lu. Jangan pergi ke sana. Tapi dia tidak. Louis Lu menatap ke arah orang-orang di dunia bawah dengan tatapan tajam. Dan tubuh orang-orang itu mulai berubah. Anggota badan secara bertahap mulai membengkak. Dan ketika mencapai batasnya, kulitnya pecah. Dan darah hitam menyembur keluar di sepanjang retakan di kulit. Dan itu sangat kental. Di mulutnya, darah hitam juga dimuntahkan. Dan lehernya bengkak hampir 2 kali lipat. Dengan suara bang teredam, lehernya langsung meledak. Dan darah hitam menodai tanah di sekitarnya menjadi hitam. Louis Lu dan yang lainnya belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Rory dan Sali Liu langsung muntah. Hanya Pregi Dugu yang menutupi mulut dan hidungnya dengan tangan. Tapi ekspresi wajahnya sangat jelek. Kakak. Pada saat ini, gadis kecil yang dilihat Rory sebelumnya juga mulai membengkak. Bersambung.